Ya, ini memang video spesial aku buat untuk psikolog Mbak Lita Gading ya, karena lagi mentertibkan si LL ya. Nah, untuk ya apa ya, mempersiapkan diri aja, waspada ketika nanti akan mendapat serangan ya. Karena apa? LL ini saya melihatnya lagi dekat dengan Queen of Garment ya. Queen of Garment ini ada sih yang nggak suka, ada salah satu videonya yang nggak suka sama psikolog Mbak LL ya, LG ya. Nah, si Mbak psikolog ini, Mbak LG, lagi menertibkan si LL ya. Bisa disimpulkan di sini sendiri, bisa disimpulkan dari sini ya. Ya, ini memang video spesial aku buat untuk psikolog Mbak Lita Gading ya, karena lagi mentertibkan si LL ya. Nah, untuk ya apa ya, mempersiapkan diri aja, waspada ketika nanti akan mendapat serangan ya. Karena apa? LL ini saya melihatnya lagi dekat dengan Queen of Garment ya. Queen of Garment ini ada sih yang nggak suka, ada salah satu videonya yang nggak suka sama psikolog Mbak LL ya, LG ya. Nah, si Mbak psikolog ini, Mbak LG, lagi menertibkan si LL ya. Bisa disimpulkan di sini sendiri, bisa disimpulkan dari sini ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Guru itu beban negara. Ya, kalau gurunya sikapnya seperti ini. Ikut 4M cair, udah habis. Udah habis 4M-nya. Udah aku buat sebar-sebar. Harusnya next time lu ceplosannya minta 30M jangan lagi di bawah 10, rugi. Kenapa bandel-bandel? Mama yang bandel. Yang bandel. Ini ya. Kalau saya diizinin mau juga tuh ngaplok si selingkuhan emaknya ya. Ya, ceritanya seperti ini, kejadian di Wanareja, Cilacap ya. Nih saya peragain ya, mungkin yang kurang paham. Nah, kalau tanpa peragaan cuman ngomong doang itu agak susah ya. Bocah ini akhirnya meninggal dunia ya. Ini sepasang suami istri. Ini bapak ibunya si anak ini ya. Bapaknya merantau di Jakarta, ibunya bertinggal sama si anak ini. Nah, ada tukang tagih cicil gitu ya. Atau kalau orang Jawa Barat katanya si Bang Emok gitulah ya. Emaknya ini demenan sama si Bang, kita tinggal ke bapaknya dulu, tinggal dulu.
emaknya sama bapaknya ini demenan, suka, saling cinta. Nah, di sini kayak ada konspirasi ya, ketika bocah ini meninggal, emaknya bilang katanya terjatuh dari tebing. Ya, si laki-laki ini bilang kenapa ya? Ya hampir sama lah, jatuh dari tebing. Ya. Nah, ini ada video seperti ini ya. Ininya itu udah mati ya. Ya. Mungkin kemungkinan besar ya. Karena anak usia 3 tahun kan udah paham ya. Kenapa emaknya jalan atau bahkan mungkin pernah melihat dua orang ini bercinta di atas ranjang ya. Jadi bagi si keduanya ini penghalang ya. Untuk biasanya kan kalau pagi umur segitu kan belum sekolah ya. Ketika pagi atau siang si Bang Emok ini datang menagih dengan mungkin acara sur-suran dulu ya, anak mungkin belum tidur atau tidak mau main, jadi kan terhalang untuk melampiaskan syahwatnya ya. Jadi terjadilah cerita atau skenario pembunuhan dengan berkata jatuh dari tebing. Ya miris ya Mbak ya, ginilah intinya gini ya. Faktor ekonomi menengah ke bawah atau pas-pasan itu ya, kalau ekonomi belum mapan ya, mau ke zona selingkuh, yang kena korban siapa? Pasti anak ya. Entah nanti anak dititipkan ke emak, ke mbahnya, atau akhirnya akan terjadi hal yang seperti ini ya. Miris ya, apa sih dosa anak ya. Toh kalau dia bisa request nggak mau terlahir dari seorang ibu yang seperti ini ya. Ngapain sih? Pada intinya kalau kalian kentu itu kan sama toh ya, cuman orangnya beda. Kalau masalah size titit itu bisa dikondisikan kok ya. Nih saya kasih solusi ya, meski saya sudah vakum 15 tahun yang lalu ya. Titit kecil ya, dibikin meski kecil, dibikin pasangan itu biar puas. Itu bagaimana caranya? Itu pasti banyak solusi kok ya. Makanya kalau ngomongkan tentang seks itu jangan munafik, jangan iyah iyuh jijai ya. Bisa kok, meski misal titik kecil, bikin pasangan kalian itu biar supaya nggak selingkuh. Bagaimana ya. Ya ini mungkin karena si suami nggak ada ya, setidaknya harus bisa menjaga lah ya. Itu hanya kenikmatan sesaat ya. Efek negatifnya kan akan panjang seperti ini. Kalian berdua jadi masuk ke penjara ya. Dan kehancuran akan pada siapa? Diri kalian yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti ini. Apalagi ada videonya ya. Kedepannya itu akan sangat mengerikan ya. Ayolah mulai berpikir waras. Itu hanya kenikmatan sesaat. Banyak solusi kok, hanya untuk bisa mengeluarkan kenikmatan sesaat itu kok. Banyak solusi ya. Ayolah mulai berpikir waras. Hanya demi kenikmatan sesaat akhirnya kalian jadi tersangka. Dia tuh datang ke klinikku yang ada di Palembang. Sampai di Palembang itu dia pakai wig loh. Nih, kalau saya pelajari dari kata-katanya Dokter Richard ya, si dokter topeng ini pergi ke Medan, ke kliniknya Dokter Richard dengan menyamar pakai wig ya. Di situ tanya surat izin praktek Dokter Richard ke dokter yang ada di kliniknya Dokter Richard ya. Di sini berarti ini rencana sudah tersusun rapi dari awal ya. Ingat ketika si Lemon datang ke siapa itu Dokter Reza Gladys ya, di situ pun dia tuh memata-matai kondisi sekitar seperti dokter ini ya, di klinik yang lagi-lagi berkembang gitu ya. Itu dipantau khusus supaya bisa terus ketika Dokter O sama si Lemon itu ke rumah Sela Sokia
di situ gerak-geriknya sudah memantau ya. Kira-kira benar nggak sih ini kayak beneran, terus memantau kelemahannya ada di mana. Nah, kalau saya melihatnya ketika waktu itu ada itu siapa? Yang sekarang itu loh, yang lagi rame mau ajak itu loh ya, itu sudah melihat gerak-gerik si Lemon sama dokter Oki sama dokter O. Jadi agak sedikit waspada ya, apa yang katanya babunya si Sela Sokia ini. Berarti ini sudah terencana, sudah cukup lama ya. Si dokter Topeng bagian yang klinik-klinik, nah, dengan menyamar. Terus si Lemon datang ke rumah dokter Reza Gladys, dan dokter O sama si Lemon ke rumah Sela Sokia. Itu dia sudah memantau ya, titik kelemahannya ada di mana. Terus ketika datang ke rumah itu dia memantau barang-barang yang ada di rumahnya itu benar-benar mahal atau imitasi, makanya dia itu memantau. Nah, salahnya dia mulutnya itu lemes ya. Nanti ketika ada di tahun 2025 saya akan ya situlah ya. Ini berarti sudah tersusun rapi lama ya. Tapi si pihak dokter R sampai nggak nyangka ya, sampai akhirnya terjadi seperti itu, tawar menawar ya. Saking ya situlah terjadinya 4M. Berarti itu yang memulai itu, yang menyusun rapi itu dari pihak dokter Topeng, Lemon sama dokter O. Ngeri itu ya. Kalau saya perhatikan dari kata-katanya dokter Cale loh, seperti itu loh ya. Berarti sudah terencana itu. Cuman dari pihak dokter Reza Gladys itu masih tidak menyangka kok bisa ya, akhirnya gerak cepat. Ini menurut pengamatan. Berhentinya lu nyerang Niki ya. Masa lu gak ada hati sama sekali sih? Oke. Mbak Tessa Mariska, artis senior Ertong nih, Ertong guys ya. Ngomong, ingat di sini saya tidak ada di blog manapun ya. Saya tinggal membenarkan saja. Katanya Mbak Fitri nggak ada hati nyerang si NM. Yuk kita tarik flashback waktu Anda Satru sama NM. Saya belum punya HP ya. Anda sama NM Satru berapa tahun? 6 tahun kan? Anda nggak terima kan anak Anda di bully sama NM? 6 tahun kan Anda sama NM, Anda nggak terima ya. Terus ketika NM masuk penjara, Anda lebih sadis. Anda tumpengan, joget-joget sambil nyanyi Gubuk Derita ya. Saya kasih lagunya. Di dalam tembok derita dia mencret ya. Itu sepenggal video Anda ketika si NM masuk penjara dulu ya. Itu waktunya 6 tahun ya. Terus saya lari ke Mbak Fitri ya, katanya nggak punya hati, nyerang terus. Mbak Fitri selama 4 tahun anaknya dibully, dia dihina, diam saja. 4 tahun diam. Ini Mbak Fitri nyerang si NM baru setahun inilah, kayaknya belum setahun ya. Ya, berarti lebih sadisan mana ya, lebih tegaan mana ya, Anda atau Mbak VS ya. Ini belum menyerangnya baru 1 tahun loh, menderitanya 4 tahun loh ya, menyerang baru 1 tahun, sedangkan Anda menyerang 6 tahun.
dan syukuran membuat tumpeng sambil joget-joget. Itu video Anda. Nah, nanti kalau si NM masuk ya, saya pastikan Mbak VS nggak akan sesadis Anda ya. Tidak akan melakukan seperti yang Anda lakukan dulu ketika NM masuk penjara ya. Mbak VS ya, saya juga berpesan sama Mbak VS, nggak usah tumpengan, nggak usah joget sama seperti si Mbak Tessa. Saya pastikan Mbak VS juga nggak akan seperti itu. Padahal dari lubuk hatinya paling dalam, dia itu sebetulnya juga kasihan ya. Ya kembali lagi karena ulahnya sendiri ya, diatur nggak mau, diatur secara baik-baik nggak bisa, secara damai masih melonjak-lonjak ya, akhirnya akan mendapat karma dari yang diperbuat atau dikata-katain, atau orang-orang yang dikatakan dulu itu tidak terima, akhirnya akan berbalik ke si NM. Ayo, lebih sadisan mana, Anda atau Mbak VS ya?